Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motor Speed. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial cara untuk mengetahui atau men-setting tingkat overlapnya ya. Nah, jadi misalkan ini kan saya pakai Noken As custom, jadi bukan standar ya, udah saya custom, saya papas. Nah, misalkan terus ininya kan kalau custom biasanya buta ya, nggak ada tandanya nih, nggak ada tanda kayak Noken standar kan ada garis gitu ya buat nandain. Nah, ini kan nggak ada. Nah, gimana caranya untuk memasangnya gitu kan tanpa menggunakan dial? Nah, sebenarnya sih gampang-gampang, susah sih ya lur. Gampangnya ya tinggal gini aja sih sebenarnya nih cara masangnya nih. Nah, ini misalkan ini kan tanpa tanpa tanda ya, ini kan udah saya tandain. Nah, tinggal kalian puter aja sih sebenarnya ini untuk di bagian in. Kalian pakai obeng nih, obeng kayak apa aja lah intinya ya buat muter ini. Nah, kalian ini puter berlawanan arah putaran jarum jam ya, alias ke sana tuh. Nah, ke sini. Kalian lihat di sini di pas posisi noken innya, pas klep innya itu kalian membukanya itu berapa mili. Nah, ini terus tarik kan, putar. Nah, kalian nentuin di sini. Nah, kalau saya sih caranya kayak gini ya, pakai sigmat nih, pakai sigmat. Ini tetap ya ditarik ya. Nah, terus kalian lihat di sini untuk penentunya ini si bibir di sini ya, di tatakan ininya apa ini nggak tahu. Nah, di situ jadi ini ditempelin ke sini satunya, yang satunya ke klep. Nah, kalian lihat misalkan di sini berapa mili. Misalkan ini misalkan ya lur nih. Nah, ini misalkan overlap segini. Ini hanya misalkan. Misalkan 1, berapa mili itu kebacanya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini hanya sekedar misalkan ya lur. Jadi kalau ngatur overlap ya terserah kalian pengen tingginya berapa. Ini berarti 1,4. Nah, misalkan segitu ya. Nah, itu kalau yang in. Jadi nanti kalau misalkan udah ketemu nih tadi kan 1,4 mili. Jadi si klep ngangkat nih pas posisi overlap tuh, pas posisi si klep X sama klep in tuh terbuka berbarengan, itu pas posisi buang ya biasanya. Nah, jadi ini kalian tekan ke sebelah berlawanan arah jarum jam, terserah kalian. Semakin kalian tekan ke sebelah sini ya berlawanan arah jarum jam, semakin dalam nekannya, maka si klep ini akan semakin nongol. Nah, nanti kalau misalkan pengen 3 mili apa 2 mili apa semili, misalkan pengennya 3 mili nih, ini kan udah nongol 3 mili. Kalian garis di sini pakai spidol ya, Lur. Nih di sini. Ini di garis kalian nih. Misalkan kan udah ditekan kayak gini ya. Nah, ini ditekan kan. Udah ditekan. Nah, terus kalian garis pakai spidol di sininya nih. Seret, kalau di sini udah misalnya kalian pengen 3 mili. Nah, ini kan udah neken 3 mili ya. Tadi pakai sigmat gitu kan, kayak gini kan. Nah, kalau udah ketemu 3 mili kalian tandain seret pakai spidol. Nah, itu nanti ketemu berarti overlap innya misalkan 3 mili apa 2 mili apa semili gitu kan. Nah, sekarang untuk yang X. Kalau yang X kalau ini tadi kan berlawanan arah putaran jarum jam ya. Nah, kalau yang X ini berarti searah putaran jarum jam alias ke sini ya. Nah, jadi kalian tekan lagi pakai obeng ke arah sini. Nah, misalkan ke sini. Nah, kalian ukur di sini. Nah, ini kan si klepnya udah nongol tuh. Nah, kalian ukur di sini pengennya berapa mili tuh. Misalkan pengennya misalkan 2 mili lebih gitu kan. Misalkan 2 mili lebih kebaca kayak gini misalkan. Nah, ini kan overlap X-nya misalkan segini, 1 mili lebih apa 2 mili apa 3 mili gitu kan. Kayak tadi juga. Berarti pas kalian kayak gini, pas kalian pakai obeng, nah ke sini kan. Nah, misalnya udah ketemu nih di sini, sebelah sini udah ketemu 3 mili ya ngangkatnya. Ya, kalian tinggal di spidol aja di sini. Seret, gak pas garis ini ya. Nih dikasih spidol pas garis. Nah, ini kan udah saya kasih spidol tuh. Berarti itu tandanya ya. Nah, kalian pas garis ini nih. Pas garis sebelah sini. Nah, di sini ya. Pakai spidol seret.
pasin sama garis yang sebelah sininya. Begitupun dengan yang sebelah sininya ya. Ini garis di sebelah sini. Jadi dia depan-depanan sih garis ini kalau pas overlap. Jadi serat di sini seret gitu kan. Nah, itu berarti nanti kalian ketahuan tuh ngangkat pas overlapnya berapa mili. Misalnya pengen 2 mili semua, apa pengen 3 mili yang ini, 2 mili yang ini bisa. Kalian tinggal di garis aja pakai spidol apa pakai apalah tanda ya. Seret. Ini kan saya pakai spidol biru. Nah, ini udah saya kasih tanda kan tuh pas overlap. Jadi nanti pas masangnya ya, kan udah ketahuan nih overlap segitu. Nah, pas masangnya kan pasti bingung ya gimana cara masangnya kan kalau yang standar ada garisnya gitu. Kalau ini kan nggak ada, buta abis bikinan ya, custom ya. Kalian sebenarnya gampang. Ini kan udah tadi dikasih tanda ya. Nah, ini kan posisi lepas nih. Ini noken X ya. Nah, ini misalkan posisi lepas nih segini nih jaraknya. Berarti ke sini kan lumayan jauh nih. Nah, ini pas posisi top kalian masangnya, nah dilurusin garisnya ke sebelah sini. Jadi yang pas overlap garisnya di sebelah sini. Nah, pas masang kalian di sebelah sini topnya. Nah, misalkan di garis sini ya. Nah, kalian lurusin si garis yang biru ini, misalkan udah ditandain sama saya. Kalian lurusin sama si garis yang sebelah sini. Nah, misalkan gini nih, kan ini kan agak tinggi nih. Nah, kalian lurusin. Kalau misalkan si biru-birunya tadi kan pas overlap di sebelah sono, di sebelah sini, lurus sebelah sini. Nah, kalau pas masang top, kalian di sini. Nah, kayak gini nanti masangnya. Jadi posisikan si pistonnya di top ya, di kompresi atas alias TMA. Nah, begitupun dengan ini. Ini kan tadi udah di garis sebelah sini ya sebenarnya kan pas overlap. Nah, kalian tinggal puterin pas mau ngetopin ke sini. Lurusin juga sama blok yang sebelah sini nih. Ini kan ada blok ya. Nah, ini lurusin. Nanti pas masang tuh set. Nah, lurus. Jadi agak tenggelam gitu ya. Pokoknya agak harus lurus lah gitu, agak lurus. Nah, kayak gini misalkan. No, kan agak lurus gitu. Intinya kurang lebih ya kayak gini ya. Ini kurang lebih ya, Lur. Karena ini kan saya pakai Sigma jadi nggak pakai dial. Gitu. Jadi emang ini mah tergantung ketelitian dan kelincahan membaca Sigmat aja sih bener-bener, sama neken ini nih, neken si noken asnya itu pakai perasaan lah, intinya mah pakai seni ya, Lur. Karena kita kan nggak pakai alat batu dial, jadi kita harus keluarkan jiwa seni kalian gitu. Nah, nanti kan ketemu tuh ini top tuh. Jadi kalau pas posisi top, si garis yang tadi udah ditandain pas overlap tuh jadi belakang-belakangan tuh, lurusnya tuh jadi belakang-belakangan ya. Nah, kalau pas overlap kan di sini depan-depanan nih antara in sama X. Ini kan X-nya tuh X, ini in. Nah, jadi pas posisi overlap ini depan-depanan si garis. Tapi pas kalian mau ngetopin, kalian harus belakang-belakangan, oh jauh-jauhan ya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Gampang sih sebenarnya, cuman ya kesusahannya itu tadi ya. Pas narik ini nih, pas narik noken as kan berat kalau masih pakai per yang berat ya. Itu agak susahnya itu sih. Jadi kita harus pakai tenaga gede, terus sambil harus mengukur juga ya. Jadi sambil ngukur si angkatan klep ini nih. Nah, ini klep gini kita ukur pakai Sigma. Tangan satunya kita harus megangin obeng. Nah, itu yang paling susahnya sih itu. Kalau gampangnya ngukurnya kayak tadi, tinggal dicoret-coret aja. Nah, kayak gini. Nah, misalkan nanti ketemunya overlapnya berapa gitu kan pengennya. Jadi nanti semakin tinggi overlap, misalkan yang X, berarti nanti si ngebukanya agak lebih lambat ya. Si X-nya agak lebih lambat daripada biasanya misalkan gitu. Jadi semakin tinggi overlap X itu semakin lambat dia membuka pas habis langkah kompresi. Nah, begitupun dengan si in, semakin tinggi overlapnya nanti si penutupan klepnya lebih cepat. Jadi misalkan ini kan overlapnya lebih tinggi ya karena terbukanya lebih cepat si noken in, berarti ini ya nanti nutupnya juga akan lebih cepat dari yang sebelum di tinggiin overlapnya. Jadi si pas, nah ini kan pas posisi
posisi mau kompresi ya. Ini kan kompresi. Nah ini kan pas lepas nih. Lepasnya itu kalau kita tinggiin overlapnya berarti lepasnya agak lebih cepat juga gitu. Jadi nanti ningkatin kompresi dinamis. Kompresi dinamisnya agak lebih gede gitu jadinya. Kalau statis kan yang diukur pakai buret, kalau dinamis tuh jadi antara pas si piston di bawah mau nekan ke atas, si klep tuh udah nutup gitu, cepet nutupnya atau lambat nutupnya gitu. Nah, kalau lebih cepat nutupnya berarti kompresi dinamisnya tambah gede, kalau lebih lambat nanti kompresi dinamisnya tambah kecil gitu. Jadi kayak gitu ya cara mengukur menyeting overlap Satria FPU tanpa alat dial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf karena saya juga hanya manusia biasa yang lagi eksperimen. Oke, terima kasih.